Pasti kan tidak semua petarung langsung menang, tapi ada jatuh bangunnya. Berapa banyak kamu bisa bangkit lagi dan bangun lagi, itu yang paling penting. Ya namanya kesabaran itu harus dilatih, namanya disiplin harus dilatih. Kamu yang utang sendiri, kenapa sekarang ada masalah kamu ke saya? Melalui podcast ini saya bilang jangan pernah ngutang. Semua yang berutang saya udah lihat hancur. Halo sahabat trader, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Bongkar Mindset, sebuah podcast yang berfokus pada pengembangan pola pikir dan membangun ketangguhan mental dalam dunia trading. Bersama saya, Stephanie Patricia. Sahabat trader, di tengah pasar yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, mental petarung tentunya sudah bukan lagi sebagai keunggulan tambahan ya, tapi juga merupakan fondasi utama dalam mengambil keputusan yang objektif dan terukur. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama Bongkar Mindset, membedah sebenarnya apa saja sih komponen mental petarung yang harus dimiliki oleh seorang trader. Sudah bersama dengan saya, seorang trader profesional yang sudah tidak diragukan lagi nih mental petarungnya. Karena beliau sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia trading, sudah mengalami jatuh bangun, pasang surut dalam perjalanan tradingnya hingga sampai ke titik saat ini. Bahkan beliau juga sudah mementori lebih dari 15.000 trader di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fir Abdul Jamal. Halo Pak Fir, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik selalu, alhamdulillah Pak ya. Pak Fir, kalau hari ini kita bahas mental petarung ya. Mental petarung bagi seorang trader itu yang seperti apa sih Pak? Ya, saya biasa menyebutnya free fight trader. Free fight trader itu petarung bebas. Bukan hanya dalam trading, dalam kehidupan ini kita juga harus punya mental petarung ataupun berani bertarung. Petarung itu kan pasti kan tidak semua petarung langsung menang, tapi ada jatuh bangunnya. Tetapi berapa banyak kamu bisa bangkit lagi dan bangun lagi, itu yang paling penting. Jadi komponen-komponen mental petarung itu sebenarnya bukan dalam artian fisik kamu jago push up, jago karate dan lain-lain, tetapi kesabaran dan disiplin. Bagaimana kita sabar menekuni profesi ini, ya. Pada saat kita menjadi trader, tentu kita mengedepankan pengen dapat duitnya dulu dibandingkan mengasah kesabaran kita, mengasah skill kita, dan membuat semuanya jadi disiplin. Bukan itu yang dikedepankan. Kita hanya mikir, wah ini saya kalau satu lot aja dapat sekian, sekian saya dapat sekian. Jadi kita ngedepankan duitnya dulu. Bukan mengembangkan skill kita, bukan mengembangkan kesabaran. Sebagai seorang trader itu harus sabar seperti apa? Pengen cepet kaya biasanya. Nah, itu yang membuat kita lupa bahwa kita harus realistis dan kita juga harus disiplin. Nah, disiplin ini yang sulit karena tidak semua orang bisa disiplin. Contoh, bangun pagi. Apakah setiap orang bisa disiplin bangun pagi? Belum tentu kan. Padahal market mulai jam 6. Sesi Asia mulai jam 6. Akhirnya kita tradingnya jam 10. Jam 10 di saat orang sudah take profit, saat semua orang udah untung, kita baru masuk. Ya akhirnya ya kita terlambat. Apakah kita bisa disiplin mengalahkan matahari sebelum matahari terbit? Kita sudah mempersiapkan trading plan, sudah mulai trading dan lain-lain. Ya, jadi itu yang kita masukkan dalam komponen-komponen mental petarung itu seperti itu. Kemudian fokus pada rencana kita. Fokus kita apa sih? Saya trading ini pengen punya waktu banyak untuk keluarga, pengen punya waktu banyak untuk anak-anak. Pengen waktu banyak untuk belajar lebih lagi, pengen punya waktu banyak untuk ibadah. Itu ya, baru kita masuk dalam komponen petarung. Jadi bukan dalam artian fisik, oh kita jago karate ataupun jago bertarung, tidak. Terus kemudian manajemen risiko. Ya, kita mulai juga mengatur manajemen risiko yang baik. Itulah bagian daripada membangun mental petarung.
Tadi dua hal yang saya garis bawahi, sabar dan disiplin. Pak, ini artinya apakah mental petarung termasuk tadi ya komponen sabar dan disiplin ini bukan hanya untuk trader tapi untuk kita secara umum juga nih. Sebenarnya bisa dilatih atau gimana Pak? Atau ini bawaan lahir aja? Bawaan lahir. Kalau kita mau berlatih, kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Kata Bill Gates, kalau kamu miskin, kalau kamu mau bekerja sedikit keras, kamu akan jadi kaya. Kamu bodoh, kamu mau belajar sedikit, kamu akan jadi pintar. Tapi kalau kamu malas, tidak ada ceritanya di dunia ini orang malas bisa sukses. Ya, jadi kalau ditanya apakah ini bawaan dari orok, apakah kita harus belajar, ya harus dilatih. Ya namanya kesabaran itu harus dilatih, namanya disiplin harus dilatih. Ya kalau kita nggak melatihnya ya nggak akan bisa. Kalau ditanya berapa lama sih Pak latihannya sampai kemudian mental petarung itu bisa terbentuk? Tergantung berapa banyak exercise yang kita lakukan. Contoh, kita perutnya buncit, kita mau jadi six pack. Berapa lama kita lakukan itu? Kalau kita agresif, 3 bulan mungkin udah six pack. 3 bulan tapi setiap hari misalnya. Setiap hari kita exercise, sit up, push up, semua olahraga. Kita bila perlu punya personal trainer untuk ngelatih kita, pasti six pack. Beda kalau yang workoutnya seminggu sekali. Nah, seminggu sekali ya, kapan mau six pack? Bisa juga cepat pakai spidol aja bikin six pack aja gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal mental petarung, pasti kalau ngomongin ketangguhan mentalitas dalam trading itu nggak jauh-jauh dari siap untuk menghadapi kegagalan ya Pak ya. Nah, seberapa besar sih Pak kemungkinan terkena margin call bagi seorang pemula? Ya, tadi saya mendapat gini, kita ini dalam setiap apapun kita pengen ditarget instan untuk sukses. Contoh kebanyakan kita dalam kehidupan dalam hidup kita sendiri, kita ditekankan oleh orang tua kita harus juara di kelas. Ya dah, kita harus hebat di kelas dan jadi juara. Akhirnya kita kan tertekan. Saya paling benci sekali, apalagi kalau sudah mau bagian raport, itu saya udah paling stres. Biasanya dulu dipajang tuh Pak di depan kelas urutannya dari 1 sampai paling bawah. Nah, jadi kalau kita orang tua mematok anak untuk sukses menjadi juara 1, kalau dalam satu kelas itu ada 40 orang, kalau kita jadi juara 1, berarti 39-nya jadi apa? The loser kan? Anda yang 1 jadi the winner, yang 39-nya jadi the loser. Kalau kita happy dengan penderitaan orang, if you happy with the other people misery, artinya dengan penderitaan orang kamu kok happy gitu. Akhirnya terbentuk di kita, dalam budaya kita itu, kita senang lihat orang susah. Dan kita nggak senang lihat orang sukses. Nah, terkait dengan membangun mental petarung ini, Anda harus melatihnya sendiri. Tidak ada yang bisa melatih Anda untuk menjadi sukses ataupun memiliki mental petarung. Saya selalu bilang, Anda dari ribuan orang, saya sudah men-training 15.000 orang. Dari semua, tidak ada ilmu yang saya sembunyikan. Tidak ada ilmu yang saya nggak kasih. Semua saya kasih. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang belum sukses? Saya bilang hanya 2 ilmu yang nggak bisa saya ajarkan kepada Anda. Ilmu tahu malu dan ilmu tahu diri. Itu nggak bisa saya ajarkan. Nah, jadi kalau itu nggak bisa saya ajarkan, artinya Anda harus melatihnya sendiri. Karena nggak mungkin saya mengajarkan Anda tahu diri dan tahu malu, karena Anda lah yang lebih tahu siapa diri Anda. Harus dilatih masih. Harus dilatih. Ya, Pak, dan harus sering latihan artinya. Tapi Pak, artinya trauma akibat kerugian besar ini bisa disembuhkan nggak sih Pak? Bisa. Kalau kita belajar melepas. Tapi kalau kita tradingnya minjam duit orang 100 juta. Terus MC, itu agak susah gitu. Karena kita udah terjerat hutang. Kedua, gimana ya? Ini mau mentalnya kembali, kenapa? Kita udah punya masalah baru. Stresnya berlapis-lapis. Masalahnya baru karena kemarin masalah MC. Kedua, sekarang masalahnya ditagih hutang. Nah, itu yang menyebabkan mau balik memperbaiki mentalnya agak sulit.
Kalau Pak Fier ada nggak sih Pak pengalaman bangkit kembali setelah jatuh atau mengalami kerugian? Boleh dibagikan nggak nih Pak pengalamannya seperti apa? Saya dulu sampai terakhir harus jualan mobil. Modal sudah nggak ada, rumah masih KPR, nggak mungkin saya jual. Semua di dalam rumah sudah saya jual. Sampai TV, terakhir TV saya itu ditolak. Karena TV saya cembung, saya mau jual ditolak, mau bawa ke Penggadaian ditolak mentah-mentah. Terakhir saya jual di pasar Kembang Sepatu di Pasar Senen sana. Pasar Loak Pak? Iya, Pasar Loak di sana. Ini tahun berapa Pak, inget nggak? Wah, udah lama banget. Udah lama ya. Sampai di sana, cuma ditawar 150.000. Saya bilang, gila loh, ini TV baru. Ya baru Pak, tapi ini udah cembung Pak. Hari sekarang udah TV flat. Oh. Dah, terakhir, mobil yang bisa saya jual itu satu-satunya mobil saya. Sedangkan mobil istri saya nggak mungkin saya jual, itu mobil kantor. Ya, jadi nggak mungkin mobil kantor kita jual. Mobil saya waktu itu Audi A4. Dan gilanya saat itu saya menjabat sebagai Presiden Audi Club Indonesia. Oh, jabatan yang mentereng. Setiap minggu kita jalan keliling kota, wah pokoknya memperkenalkan Audi. Sementara Audinya mau dijual. Audinya mau dijual. Saya bilang sama klub, kayaknya saya mau berhenti aja jadi Presiden Audi Club. Kenapa? Saya mau jual mobil saya. Apa kata teman-teman? Jual aja bro, nggak apa-apa. Dikiranya mau beli yang lain kali? Enggak. Ya gue mau jual aja gitu. Jual aja nggak apa-apa. Ini gue pinjamin A6. Malah mau dipinjamin mobil A6. Nah, kalau cocok tinggal lu bayar aja. Oh, dipikir kita kayak ada duit kali. Ini kita jual ini karena udah nggak ada duit kok, bukannya ini kan. Sampai segitunya. Tapi saya memilih menjual aset daripada saya berutang. Nah, kesalahan yang banyak saya lihat, orang mau berutang. Berhutang dengan cicilan bank sebulan sekian. Waktu cicilan banknya itu sukses, dia bisa jalankan tiap bulan, dia diam. Tapi pada saat dia nggak bisa bayar, dia bilang, Pak Fir, saya nggak bisa bayar utang bank. Loh, yang nyuruh ngutang siapa? Kamu yang utang sendiri, kenapa sekarang ada masalah kamu ke saya? Ya ini gimana Pak solusinya? Ya solusinya bayar utangnya kan. Nggak mungkin solusinya kamu minta maaf sama bank, terus bank memaafkan utang kamu kan. Jadi kalau trading Anda masih berpikir bisa, oh saya utang lah kalau sebulan cuma cicilan 20 juta, kecil lah. Saya bisa cari untung 50 juta, bayar 20 juta, masih sisa 30. Itu namanya kamu nekat. Itu teorinya. Teorinya, jadi nggak mungkin ya. Jadi jangan berhutang gitu. Artinya Pak, apakah lebih baik kita mulai dulu aja dengan modal yang ada, dibandingkan kita punya modal yang besar, potensi keuntungan yang mungkin lebih besar, tapi minjem? Ya, jangan. Saya bilang, melalui podcast ini saya bilang jangan pernah ngutang. Semua yang berutang, saya udah lihat hancur. Hancur. Bahkan saya lihat orang-orang terdekat saya, ngutang nih. Ada yang ngutang sama anak saya 15 juta, ngutang sama saudara saya 15 juta. Total ya kecil sih utangnya, 15 juta. Tapi ada 10 orang yang diutangin kan. Udah 150 juta. Akhirnya masalah. Jadi lebih baik ya udah nggak apa-apa, mulai aja dulu dengan modal yang ada. Modal seberapanya aja. Kenapa? Jangan sampai kita ingin cepat kaya dan instan, nggak bisa. Apalagi sekarang udah ada akun mikro ya Pak, 2 juta udah bisa buka akun. 2 juta udah bisa, 2 juta kita usahakan bisa jadi 20 juta, 20 juta bisa jadi 200 juta, 200 juta bisa dapat jadi 2M. Pelan-pelan lah, jangan kita mau instan. Oke, setelah kemudian kita membangun mentalitas petarung Pak, kita bahas juga nih mengenai strategi dan ketahanan mindsetnya. Apakah kemudian strategi scalping masih masuk akal Pak dalam kondisi spread dan volatilitas yang tinggi di pasar futures? Ya, justru kita harus realistis bahwa scalping itu adalah strategi terbaik untuk trader, untuk day trader. Jangan pernah berpikir Anda masuk di industri gold futures, terus Anda berpikir, saya mau investing deh. Saya mau mid haul, saya mau long haul. Akhirnya apa? Scalping Anda lupakan. Scalping harus scalping. Day trade, scalping, tiap hari Anda scalping. Jangan sampai, oh saya mau scalping. Begitu sudah terbang, oh dah saya mid haul aja deh.
Begitu terbang lagi, saya long haul aja deh. Begitu udah long haul, nggak di TP juga, udah untung $5.000 nggak di TP juga. Akhirnya apa? Scalping nggak dapat, mid haul nggak dapat, long haul nggak dapat, akhirnya apa? Longsor. Nah begitu longsor baru, waduh tahu gitu kemarin saya jual. Nah gitu, jadi jangan pernah berpikir bahwa oh saya mau investing, no. Di pasar futures scalping. Kata-kata khas penyesalan trader ya Pak, tahu gitu semua. Tapi ini menarik ya Pak ya, ini sering juga kita bahas. Kenapa ya Pak ya, manusia ini cenderung lebih takut kehilangan daripada senang mendapat keuntungan? Ya gini, contoh, kamu punya istri, cantik, nggak diurus, terus dia hilang, pergi, baru kamu merasa menyesal kan? Kalau udah hilang, baru ada penyesalannya. Sama di pasar gold juga begitu. Makanya saya kalau mau mengajarkan, saya nggak mau banyak. Lu mau MC lah. Karena kalau dia belum pernah merasakan MC, dia nggak tahu bagaimana rasanya MC itu. Nanti dia pikir ini teori. Nah pada saat dia udah Pak gemetaran, dia bilang, Pak gimana Pak posisi saya seperti ini loh. Ini kamu posisinya kebanyakan nih overtrade. Ya Pak gimana solusinya? Solusinya hanya 2, top up atau MC. Nah itu baru orang sadar kalau udah seperti itu. Memang harus mengalami dulu ya Pak? Harus ngalamin dulu. Kalau nggak ngalamin ya nggak ngerasain kan. Dari pengalaman Anda nih Pak mengajar 15.000 trader, apa sih Pak yang membedakan trader yang akhirnya berhasil bangkit setelah gagal, setelah MC, dengan trader yang berhenti di tengah jalan? Ya, quote, mental pengecut. Kalau kita punya mentality pengecut, ya udahlah kita mulai nyari kambing hitam, berhenti dari industri ini. Yang berhasil adalah yang bangkit lagi. Oke, dia sudah gagal, dia jual motornya, bangkit lagi. Ada murid saya, dia cuma pedagang bakso saja. Tapi dia kecil-kecil, mulai dari 2 juta. Bagi dia, satu berkah, dia harus keliling dorong bakso itu untuk untung, nggak sampai 1 juta sebulan, sehari. Nah, sementara dia bisa dapat $50, $35 per hari. Dengan cuma duduk sambil jualan, dapat untung. Nah, kalau integrasi antara spiritual, trading, dengan sosialnya itu sudah lengkap, dia akan merasa bersyukur. Aduh, saya bersyukur deh. Saya keliling bawa ini gerobak, cuma dapat 300.000 untung. Ini saya cuma duduk pencet-pencet aja, saya dapat 500.000. Nah, itulah arti syukur yang sebenarnya. Tapi kalau yang lain itu ya banyak nggak merasa bersyukur. Dia dapat umpamanya UMR dia 5 juta. Sementara dia trading sebulan dia bisa dapat 10 juta, 15 juta. Nah kalau dia tidak belajar mensyukuri itu, dia tidak bisa menerima bahwa itu luar biasa. Karunia dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Akhirnya dia merasa kurang terus. Nah itulah yang merusak mental-mental itu. Tapi misalnya nih Pak, memang ada seorang trader yang sudah setiap bulan dapat keuntungan yang konsisten di angka, misalnya tadi Bapak sebutkan 10-20 juta. Kapan kemudian kita bisa menargetkan keuntungan yang lebih tinggi Pak, tanpa menjadi overgreed? Ya, saya selalu memberikan saran kepada semua trader. Kamu satu akun bisa untung 5 juta. Jangan berpikir akun ini kamu mau double, mau triple. Dari modal 5 juta, kamu udah untung 50 juta. Contoh, modal 5 juta, kamu udah untung 50 juta. Kamu compounded di dalam akun pertama tadi. Dengan harapan, 5 juta aja gue bisa untung 50 juta. Berarti kalau 50 juta, saya bisa untung 500 juta. Kalau Anda sudah main ilmu kalkulator, habis. Anda lupa bahwa Anda masuk di industri dengan volatilitas tinggi, dengan ketidakpastian pasar yang sangat tinggi, Anda mulai pakai kalkulator main double-double aja. 5 juta jadi 50 juta, 50 juta bisa jadi 500 juta. Itu satu awal kegagalan Anda. Kalau saya, saya modal 5 juta bisa untung 50 juta. Saya akan tabung 25 juta saja. Saya akan buka lagi 5 akun lagi dengan modal 5 juta, 5 juta, 5 juta. Untuk menguji skill saya, benar nggak
yang 5 juta saya untung jadi 50 juta itu karena skill, atau kan karena untung-untungan. Saya harus memastikan bahwa ilmu saya ini udah benar. Dengan 5 juta dapat 50 juta itu bukan karena kondisi pasar bullish, tapi benar-benar saya memperhitungkannya dengan benar dapat untung 50 juta. Caranya ya saya buka lagi akun 5 juta lagi. Nah kalau 5 juta lagi bisa untung 50 juta lagi, berarti kan saya udah untung 100 juta kan. Saya bisa tabung lagi 25 juta lagi, buka akun lagi 25 juta lagi, terus seperti itu. Jadi harus bertahap ya Pak. Bertahap. Jangan langsung dari 5 juta ke 50 juta. Nah, 50 juta terus mikirnya kalau 5 juta aja bisa 50 bisa 500. Ah itu habis. Itu Anda udah mulai berani main kalkulator. Pak Fier kan selalu mengajarkan strategi super cluster ya. Nah, kalau dari segi mental Pak, strategi mental seperti apa sih yang Pak Fier gunakan sehingga bisa tetap konsisten sampai hari ini? Take profit secepatnya. Take profit secepatnya itu merasa bersyukur secepatnya. Makanya dengan itu kita melatih mata, otak, jari. Jadi saya kalau udah lihat, saya targetnya itu kan 3 poin. 3 poin itu $30. Jadi begitu saya buka HP 75, saya langsung pencet. Oke. Saya langsung TP. Kenapa? Target saya $30. Nah, Anda juga udah harus belajar punya target saya $25. Di atas $25 saya pencet. Ini enggak. Target $25. Begitu market $125, bukannya dipencet malah buka investing.com. Ini 1 jam berapa ya? 5 jam ke depan berapa ya? Kita langsung buat, wah masih kuat nih Pak. Terlalu banyak analisis ya Pak. Ya itulah, akhirnya Anda nggak akan mendapatkan semuanya. Ternyata take profit secepatnya itu juga bukan hanya soal strategi ya Pak, tapi dibiasakan dan dilatih sehingga lama-lama menjadi muscle memory. Itu dilatih, karena itu akan menjadi habit baru. Kalau Anda melakukan itu selama 3 bulan berturut-turut, itu akan jadi habit baru. Sudah menjadi habit ya. Makanya saya melatih istri saya juga seperti itu. Istri saya itu begitu ngeliat langsung TP. Ngeliat langsung TP. Karena dia udah tahu. TP-nya 3 poin, $30. Jadi kalau sampai itu udah begitu buka 75 ya pencet lah. Termasuk juga murid-murid Anda yang sukses berarti menerapkan habit yang sama ya Pak? Habit yang sama. Oke. Oke Pak Fier, sebagai penutup, jadi apa nih Pak hal yang harus dilakukan trader agar memiliki mental petarung sejati? Ya, mental petarung, untuk menjadi mental petarung simpel, berlatih terus. Karena siklusnya berlatih, berguru, berlatih, terus seperti itu. Terus berlatih. Anda bisa jadi jago, Anda bisa jadi petarung kalau Anda berlatih. Sama mental petarung tadi. Mental petarung tadi mesti dibangun. Mental petarung tadi mesti exercise harus kita lakukan. Latihannya ini cukup di akun demo atau bisa langsung di live trading nih Pak? Saya sampai hari ini, saya masih punya akun demo. Oh ya? Ya. Pada saat market lagi di langit, harga lagi di melambung tinggi, keinginan masuk seorang trader itu pasti ada. Aduh, lama banget sih ini koreksinya. Masuk aja akun demo, pencet. Itu sebagai terapi aja. Terus saya lihat diri saya sendiri, senang kan lo, udah gua pencet, nggak aja gitu. Evaluasi diri juga penting ya Pak ya. Oke deh, itu dia ya salah satu tips dari Pak Fier untuk bisa terus-menerus kita melatih diri supaya memiliki mental petarung sejati. Tadi mulai dari kesabaran dan disiplin, kemudian fokus pada trading plan, manajemen resiko, ada juga mindset yang positif, dan tentunya juga evaluasi diri terus-menerus. Semoga ini bermanfaat bagi para trader yang mungkin baru mau mulai perjalanan tradingnya, harus terus berlatih supaya memiliki mental petarung sejati dan menjadi trader yang sukses. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Bongkar Mindset. Saya Stefani Patricia, pamit undur diri. Bye-bye.